Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah, teman-teman sudah masuk semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Satrio sudah ada? Tolong share screen materi hari ini, Mas. Halo, Mas Satrio. Ya, Pak. Ya, tolong di Sorry, share. Pak. Ya, tolong di share screen ya, coba deh. Share screen. Bapak disable. Disable. Disable host, disable partisipan sharing, screen sharing. Oh, taruh. Itu di apa di mana fitur mana ya, Bapak biar nggak disable? Dari pengaturan awalnya, Pak, biasanya. Oh, gitu. Ya udah, Bapak start dulu deh. Cari Bapak dulu ya, Mas ya. Ketua kelas Ahmad Rian sudah ada. Ketua kelas sudah hadir, Ahmad Rian. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum, Ahmad Rian. Satrio, ketua kelas kamu siapa? Rian, Pak. Sudah hadir belum? Kayaknya dia. Oke, belum gabung. Baik, kita mulai saja ya. Sudah terlihat materi Bapak hari ini? Ya, belum. Sudah lihat belum? Sudah belum, lihat? Pak, gelap masih. Bapak udah Belum, share Pak. itu? Bapak udah share itu? Materinya Bapak udah share? Oh, ini. Ini udah belum? Sudah, Pak, sudah. Baik. Untuk memulai perkuliahan kita hari ini, ya. Coba kalian cari surat Al-An'am ayat 99. Mohon bantuannya Saudari Yunistia, tolong bacakan surat Al-An'am dan terjemahannya. Baik, Pak, sebentar. Yang lain mendengarkan dan bisa membaca dalam hati. Ayat berapa, Pak, tadi?
Kalau boleh tahu. 99, Mbak. Itu kan ada di slide terakhir Bapak sebelum terima kasih kalau nggak salah. Apa sudahnya? Saya mulai pas sekarang bacanya. Ya, silakan, Mbak. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi nabata kulli syai'in fa akhrajna minhu hadiran nukhriju minhu habban mutarakiban wa minan nahli min talaiha sinwanun daniyatun wa jannatin min a'nabin wazaituna warrumana musytabihan wa ghayra mutasabih. Unzuru ila samarih iza asamara wa yana'ih. Inna fi zalikum la ayatil liqaumi yu'minun. Sadaqallahul azim. Artinya juga, Pak. Silakan, Mbak. Artinya, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai dan kebun-kebun anggur. Dan kami mengeluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikan buahnya di waktu pohon berbuah dan perhatikan pula lah kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Amin. Alhamdulillah. Makasih, Jos. Ya, kita mulai dengan topik hari ini adalah atmosfer dan dinamikanya. Nah, tadi dari awal, dari surat yang dibaca oleh Yudhistira itu, bahwa kita menginginkan di dalam kehidupan itu, ya kan, suasananya dengan beberapa sumber daya. Nah, salah satunya adalah curah hujan tadi. Nah, curah hujan adalah suatu proses yang dihasilkan dari hasil yang ada pada kondisi atmosfer kita. Baik, sudah bergabung ya Ketua Kelas Ahmad Rian. Total kita ada 19 hari ini, ya toh, termasuk saya. Siapa yang kira-kira tidak hadir, tolong nanti diinfokan ke Bapak ya. Lanjut. Pengertian atmosfer adalah berasal dari bahasa Yunani atmos yang berarti uap atau gas, dan sphaira yang berarti selubung yang berbentuk bulatan. Atmosfer adalah suatu lapisan gas yang mengelilingi suatu material massa padat yang ditarik oleh suatu gaya gravitasi dari material tersebut dan ditahan dalam jangka waktu yang lama. Bila gaya gravitasi tinggi dan suhu atmosfer rendah. Lapisan atau selimut ya. Atmosfer bumi adalah lapisan gas yang menyelimuti planet bumi yang ditahan oleh gravitasi bumi. Atmosfer bumi mempunyai ketebalan sekitar 1000 km yang dibagi menjadi lapisan-lapisan berdasarkan dari profil temperatur, komposisi atmosfer, sifat radioelektrik, dan lain-lain. Karena sebaran panas tidak sama di dalam atmosfer, maka terjadi gejala atau fenomena cuaca. Nah, fenomena cuaca itu biasanya di lapisan paling bawah. Kajian tentang deskripsi dan pemahaman fenomena atmosfer disebut sains atmosfer atau secara tradisi dinamakan meteorologi dan klimatologi.
Selanjutnya, komposisi dalam atmosfer. Keberagaman terjadi biasanya karena kandungan uap air dan susunan masing-masing bagian dari sisa udara yang disebut udara kering. Atmosfer bumi terdiri atas 78% komponen nitrogen, 21% komponen oksigen, dan sedikit gas-gas argon atau dengan komposisi 0,3% disertai gas-gas lain. Kita bisa lihat, perhatikan itu dengan apa? Dengan gambar yang ada di sebelah kanan. Lebih rinci lagi, untuk melihat berapa komposisi daripada kandungan atmosfer ya. Untuk gas utama itu terdiri dari nitrogen, oksigen, argon, karbon dioksida. Sedangkan gas penyerta yang permanen, artinya tetap, itu neon, helium, kripton, xenon, hidrogen. Sedangkan gas penyerta yang tidak permanen, itu ozon. Tapi ozon ini walaupun tidak permanen, memiliki ya kan kegunaan atau keunggulan yang berbeda dengan unsur atau gas lainnya. Ozon ada pada lapisan troposfer bagian bawah dan lapisan stratosfer. Ya, makanya di dalam background tadi slide pertama, itu ada ozone layer. Gimana itu? Ya kan, bagaimana dampaknya terhadap kehidupan kita? Ya. Sedangkan beberapa unsur gas memiliki manfaat, ya, seperti contohnya gas nitrogen itu memiliki manfaat bagi kehidupan tumbuhan. Sedangkan oksigen itu sangat bermanfaat bagi pernapasan makhluk hidup. Sedangkan karbon dioksida itu sangat bermanfaat untuk fotosintesis tumbuhan. Jadi hidupnya tumbuhan juga memerlukan karbon dioksida. Selanjutnya, dalam slide berikut, hanya atmosfer yang melindungi kita dari ruang angkasa hampa yang dingin dan tanpa kehidupan. Atmosfer merupakan campuran rumit dari gas yang tidak tampak dan tidak berwarna seperti nitrogen, oksigen, argon, dan karbon dioksida meliputi hampir 100% dari volume udara kering. Udara yang kelembabannya kecil. Padahal kita tahu bahwa gas-gas itu memiliki komposisi yang paling kecil dibandingkan dengan nitrogen dan oksigen. Ya. Kemudian komposisi gas di atmosfer yang tadi pada slide sebelumnya kita sebutkan ada gas utama, kemudian ada gas yang permanen dan tidak permanen, itu lebih dirinci lagi. Gas seperti nitrogen disimbolkan dengan N2 yang memiliki kandungan komposisi terbesar, ya kan, itu lebih banyak berupa uap air, ya kan? Kemudian gas yang variabel, contohnya yang tidak tetap, ya seperti tadi adalah argon, ya kan? Kemudian ada beberapa bagian yang terdiri dari bagian ppm. Jadi hitungannya dalam standarnya adalah part per million, bagian per sejuta. Nah, nanti saudara bisa lihat komposisinya itu di sebelah kanan. Nah, selanjutnya ini adalah struktur vertikal atmosfer, ya. Di mana struktur vertikal atmosfer ini, ya, kemarin juga kita sudah sedikit bahas. Mengenai adanya beberapa lapisan yang ada, ya. Contohnya seperti ini, dari beberapa lapisan itu berdasarkan profil suhu, suhu awalnya adalah pada komposisi yang tinggi. Kemudian makin ke atas pada lapisan troposfer, suhu makin lama makin menurun. Kemudian stabil, lalu naik kembali
dalam posisi yang naik kembali, kemudian pada lapisan berikutnya antara stratopause sampai dengan mesosfer itu turun lagi atau rendah lagi. Selanjutnya naik kembali hingga lapisan yang teratas, yaitu adalah profil atmosfer berdasarkan suhu. Nah, yang menarik di sini adalah slide yang menggambarkan bagaimana posisi dari ozon itu. Where is the ozone layer? Ya, di sini kelihatan bahwa ya kan ada beberapa tempat di mana ozon ini sangat berperan penting. Pada lapisan stratosfer, ozon itu ya toh disebut sebagai protective ozone layer. Jadi lapisan ozon yang melindungi. Artinya kalau di dalam lapisan itu ozonnya itu berkurang atau menjadi lubang, maka pengaruh daripada sinar matahari terhadap kehidupan di bumi itu akan sangat ya kan merugikan. Artinya bahwa sebaiknya lapisan ozon di lapisan stratosfer itu tertutup selalu, ya, hanya gas-gas tertentu yang bisa lewat. Nah, sebaliknya, maaf, untuk yang di lapisan strato kita sebut dengan good ozone, ozon yang baik, ya. Tapi pada lapisan troposfer itu ada juga di permukaan ozon yang kita sebut bad ozone, ozon yang buruk. Kenapa? Karena dengan komposisi ozon dengan dengan inisial kimianya O3 itu sangat mempengaruhi dan merusak dari kehidupan kita. Ya, artinya kalau tanaman sudah banyak mengandung ozon, maka akan rusak. Begitu juga manusia. Kalau sudah menghirup ozon, maka akan terjadi ikatan dengan darah kita, hemoglobin, ya. Nah, pembentukan ozon di permukaan khususnya di lapisan troposfer itu kita sebut dengan smog, ya kan? Itu singkatan dari smog, SMOKE, atau itu adalah asap yang berasal dari dari industri, ya, cerobong industri mengeluarkan polusi udara dan gabungan dengan kabut, fog. Jadi SMOG itu adalah singkatan dari smog, SMOKE, dan fog. Ya, jadi untuk lapisan ozon di troposfer sangat berbahaya. Lanjut, ya, slide berikutnya. Nah, ini juga yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. 7 langit dalam Al-Quran dan sudah ada videonya. Ya, di mana di sini dikatakan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 29, ya kan, dijadikannya 7 langit. Nah gitu, ya kan. Dan saya sudah share hasil dari kemarin kalau nggak salah diskusi kelompok dari kelas A, ya kan, grup 3 kalau nggak salah, mengenai penciptaan bumi dan langit selama 6 hari. Nah, kemudian juga ada di Quran surat Al-Fusilat ayat 11 dan 12, ya. Maka dia menjadikannya 7 langit dalam 2 masa. Nah, nanti ada grup kamu, ya, ada yang mau maju hari ini, apakah juga menceritakan mengenai ini, ya, nanti tolong, ya kan, dipersiapkan dengan baik untuk sesi kedua, ya Mbak, ya. Selanjutnya, ya, surat Al-Baqarah seperti ini tadi yang sudah yang lalu sudah dibacakan, wallazi khalaqalakum ma fil ard, ya. Kemudian jami'an sumastawa illa samai fasawahuna sab'a samawati wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak menciptakan langit. Lalu dijadikannya 7 langit dan dia maha mengetahui segala sesuatu.
sama seperti di surat Al-Fussilat ayat 12. Faqaddamuhu sab'a samawati fi yaumaini wa an auha fi kulli sama'in amroha wa zayyana mas-sama'ad dunya bima sabiha wa hizza zalika ta'dirul azizil alim. Maka dia menjadikannya 7 langit dalam 2 masa. Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. Dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang. Bla 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 gitu. Nah, selanjutnya, apakah saudara sudah mengupload HTTPS YouTube DDV94KBO? Bagaimana? Sudah belum? Sudah adik-adik? Siapa yang sudah, saudara-saudara? Halo, halo, sudah belum? Sudah belum mengupload? Satrio sudah? Satrio Mas sudah mengupload YouTube Bapak sudah ngirim belum kayaknya? Udah ya? Linknya belum Pak, baru ini doang. Oh, linknya itu kan? Belum Pak, kayaknya di grup. Linknya belum Pak di grup. Masa Bapak udah ngirim ke kamu deh kalau nggak salah. Coba dilihat lagi beberapa. Pak, itu. nggak bisa dibuka jadinya. Dalam bentuk SS. Coba saya lihat coba. Coba sementara itu kalian videonya di on-kan dulu. Bapak mau foto buat laporan dari kampus. Semuanya anak-anak di videonya di on-kan dulu semua. YouTube saya lagi error Pak, kagak bisa. Ya enggak apa-apa. Semua tolong dimunculkan dulu. Bapak mau tahu semua. Ya, partisipan semua coba di on-kan semua. Tolong. Siap. Ya. On-kan semua udah. Oke, makasih. Kita lanjut coba mencari materi yang terkait dengan materi
Milky Way is just one among billions of galaxies in the universe. In every way, an ordinary galaxy. It's 100,000 light years across. There are hundreds of billions of stars here. Almost lost inside this huge swarm is one average-sized star. As stars go, it's quite unremarkable. Nevertheless, it's the most special place in all the cosmos. Orbiting this star is the only place we know in all the universe to harbor life. Our beautiful planet is a world of water, sparkling blue in the light of our star. 2/3 of it is ocean. Gossamer clouds drift above it, driven by ocean currents. All of it is wrapped in a delicate cocoon of air that shields us from our star's radiation. Three brave explorers are about to leave the safety of Earth. They are an American, Terry Virts, a Russian, Anton Skaplerov, and an Italian, Samantha Cristoforetti. Their mission, 6 months in space to study microgravity, do biomedical research, and observe the Earth. They're sealed inside this tiny metal cocoon, a Russian Soyuz spacecraft traveling at 17,500 miles an hour. Their destination? The International Space Station. It was built in orbit by 16 countries. It's a research lab, training facility, and observatory, all powered by the sun. A truly awesome example of what we can achieve when we work together. Breaking off. The Greenland ice sheet is melting. If the whole ice sheet were to melt, sea levels could rise 20 feet. As the level rises, low-lying coastal areas will submerge. The city of New Orleans could be gone. But we can change this if we step up to limit the greenhouse gases we're producing. As human beings, we need to start to consider ourselves more and more as crew members of this Earth,
not passengers. You know, nobody gets a free ride. You have a responsibility to take care of your fellow crewmates, just like we do on the space station. It's more difficult to do it when you're talking about billions of people, but that's really the mindset that we have to work towards. A new crew has arrived at the station. 2 Russians. The challenge is to build a fusion reactor that will provide enough power for all our needs. If you can figure out how to reproduce this, you can create immense amounts of power and leave no pollution. Our sun also bombards us with lethal radiation. Without protection, most living creatures cannot survive it. But our Earth has a magnetic field which deflects. Baik, karena waktu juga terbatas Zoom kita, sebelum kita rehat untuk nanti 5 menit kamu istirahat, kamu perhatikan dari 2 file yang Bapak share ke grup. Ya, itu bahan yang ada kalau misalkan atmosfer itu tidak ada untuk bumi kita. Atau bagaimana kehidupan seandainya matahari juga tidak tersedia bagi kita, ya. Itu adalah bahan untuk kuis hari ini. Jadi 10 menit sebelum sesi kedua berakhir, ada 3-4 soal Bapak kirim. Siapkan ya. Baik, kita off-kan dulu. Terima kasih atas kehadiran saudara. Kita lanjutkan pada sesi kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut nanti ya. Bapak off dulu.